Mari kita jujur, kadang-kadang dunia terasa seperti sebuah balok persegi yang mencoba masuk ke dalam lubang yang berbentuk bundar. Ada momen-momen, bahkan musim-musim, di mana kita merasa seolah-olah kita benar-benar tidak berada di tempat yang seharusnya. Perasaan menjadi orang luar bisa jadi merupakan tanda bahwa Anda sedang dalam perjalanan yang sangat istimewa. Anda tidak bisa berpura-pura, Anda tidak bisa menjadi sesuatu yang bukan diri Anda. Bahkan jika Anda mencoba, rasanya tidak nyaman, seperti mengenakan pakaian yang tidak pas. Anda lebih menghargai kejujuran dan ketulusan di atas segalanya. Ketika Anda berada di sekitar orang-orang yang tidak tulus, seperti mereka yang terlalu peduli pada uang, yang senang bergosip, atau yang suka merendahkan orang lain, Anda tidak merasa nyaman. Seolah-olah Anda memiliki detektor kepalsuan bawaan yang berbunyi keras ketika ada seseorang yang tidak jujur di sekitar Anda. Anugerah ini membuat Anda bisa mengenali seseorang yang berpura-pura dari kejauhan. Untuk itu, Anda berbeda dengan alasan yang tepat. Karena kebutuhan untuk tetap setia pada diri sendiri, Anda seringkali menemukan diri Anda berada di pinggir. Anda bukan tipe orang yang ikut-ikutan hanya karena semua orang melakukannya. Jika sesuatu terasa tidak benar, Anda tidak akan melakukannya. Anda lebih memilih untuk sendirian daripada menjadi bagian dari sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Anda. Hal ini mungkin membuat Anda merasa terisolasi atau seolah-olah Anda tidak memiliki tempat dimanapun, tetapi ini jugalah yang membuat Anda istimewa. Ini adalah tanda bahwa Anda ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih dari sekadar menyesuaikan diri. Menjadi tulus dalam dunia yang seringkali lebih menghargai penampilan daripada keaslian adalah hal yang sulit. Anda mungkin merasa tertekan untuk berubah, untuk berbaur, untuk menjadi seperti orang lain. Tetapi ketidakmampuan Anda untuk berpura-pura sebenarnya adalah kekuatan sejati Anda. Inilah yang membuat Anda berbeda dan dikenal sebagai jiwa yang terpilih. Inilah mengapa Anda merasa tidak cocok di setiap kelompok atau situasi, tetapi ini juga alasan mengapa Anda ditakdirkan untuk membuat perbedaan nyata. Jika Anda pernah merasa tidak cocok karena tidak bisa berpura-pura, ingatlah bahwa itu karena Anda ditakdirkan untuk hal-hal yang lebih besar. Anda memiliki kemampuan alami untuk memahami hal-hal yang tidak masuk akal, untuk tetap setia pada siapa diri Anda, dan untuk mengikuti jalan Anda sendiri. Hal ini mungkin membuat perjalanan hidup Anda menjadi lebih sepi, tetapi juga membuatnya lebih bermakna. Anda tidak hanya menjalani hidup, tetapi Anda juga sedang dalam misi untuk menemukan dan menjalani kebenaran Anda. Perjalanan Anda mungkin lebih sulit karena Anda menolak untuk mengorbankan nilai-nilai Anda, tetapi juga lebih kaya, dipenuhi dengan hubungan yang nyata, pengalaman yang tulus, dan pertumbuhan yang sejati. Anda tidak tersesat, tetapi Anda berada di jalan yang jarang dilalui, jalan yang mengarah pada kepuasan sejati. Terkadang, perasaan tidak memiliki tempat di masyarakat bukan hanya tentang tidak cocok dengan kerumunan. Ini juga bisa berarti merasa seperti orang yang aneh bahkan di dalam keluarga sendiri. Seolah-olah semua orang di keluarga Anda bergerak ke satu arah, dan Anda menuju ke arah sebaliknya. Ini bukan tentang perbedaan pendapat sederhana seperti film apa yang akan ditonton atau di mana akan makan malam, tetapi ini tentang hal-hal besar, yaitu keyakinan Anda, nilai-nilai Anda, dan bagaimana Anda melihat dunia. Bagi banyak jiwa yang terpilih, perasaan berbeda ini biasanya dimulai dari rumah. Anda mungkin merasa seperti tertukar saat lahir karena Anda sangat berbeda dari anggota keluarga lainnya. Pandangan Anda mungkin berbenturan, pendapat Anda mungkin bertentangan, dan pandangan Anda tentang dunia bisa sangat berbeda dari mereka. Seolah-olah jika mereka semua mengikuti jalan yang sudah ditempuh, Anda keluar dari jalan itu dan membuat jalan Anda sendiri melalui hutan belantara. Merasa selalu berbeda ini mungkin akan sulit. Hal ini bisa membuat Anda merasa terisolasi, seperti berada di sebuah pulau sendirian. Bahkan ketika Anda dikelilingi oleh keluarga, Anda mungkin merasa terputus,
seolah-olah ada penghalang tak terlihat antara Anda dan mereka. Perasaan isolasi ini bisa menyakitkan. Bisa merasa kesulitan ketika orang-orang yang seharusnya paling memahami Anda, justru terasa seperti berasal dari dunia yang berbeda. Namun, menjadi domba hitam memiliki tujuan dalam perjalanan Anda. Hal ini memaksa Anda untuk menemukan kekuatan sendiri dan belajar untuk mempercayai suara hati Anda. Ketika Anda tidak bisa mengandalkan validasi eksternal, Anda mulai melihat ke dalam, mengembangkan rasa percaya diri dan integritas pribadi yang mendalam. Dalam momen-momen merasa terputus dari keluarga, Anda mungkin mulai menemukan keluarga spiritual Anda, orang-orang yang berbagi nilai-nilai Anda, impian Anda, dan cara unik Anda memandang dunia. Jika Anda adalah domba hitam, ini mungkin terasa seperti kutukan, tetapi sebenarnya adalah berkah yang tersembunyi. Ini berarti Anda tidak takut untuk berbeda, untuk membela atas apa yang Anda yakini, bahkan jika itu berarti berdiri sendirian. Ini adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ini adalah bagian dari apa yang membuat Anda menjadi jiwa yang terpilih. Anda tidak ditakdirkan untuk berbaur, Anda ditakdirkan untuk menonjol dan membuat perbedaan. Dalam perjalanan seorang jiwa yang terpilih, ada sifat mendalam yang seringkali tidak terlihat, yaitu kebaikan bawaan yang mendefinisikan karakter mereka. Meskipun menghadapi tantangan, dimanfaatkan, atau bahkan mengalami pengkhianatan, Anda tetap melakukan kebaikan untuk orang lain. Ketahanan dalam kebaikan ini berasal dari hati yang murni, hati yang bersinar terang di tengah bayang-bayang penipuan dan kepentingan diri sendiri. Kemurnian ini, komitmen yang teguh untuk melakukan apa yang benar, yang menandai Anda sebagai orang yang benar-benar istimewa, sebagai seorang jiwa yang terpilih. Bagi banyak orang yang menempuh di jalan ini, menyenangkan orang lain dan memberikan bantuan adalah sebuah kebiasaan. Ini bukan hanya sesuatu yang Anda lakukan, ini adalah bagian dari siapa Anda. Keinginan untuk membantu, memberi lebih dari yang Anda terima, berasal dari cinta yang mendalam terhadap orang lain, dan keinginan tulus untuk melihat mereka bahagia dan sejahtera. Seolah-olah tatanan dari keberadaan Anda dijalin dengan benang kemurahan hati dan belas kasih. Namun, karakteristik ini, seberapa mulianya pun, seringkali membawa pada situasi paradoks di mana orang lain mungkin mengambil lebih banyak dari Anda, daripada yang mereka berikan kembali. Bagi orang-orang yang melihatnya, ini mungkin tampak seperti Anda sedang dimanfaatkan, bahwa orang-orang menganggap kebaikan Anda sebagai kelemahan. Tetapi disinilah letak kesalahpahaman yang penting, tindakan memberi bagi Anda bukanlah tentang apa yang Anda dapatkan sebagai imbalan. Anda mengizinkannya karena Anda adalah pemberi alami. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan dan kesadaran diri yang luar biasa. Anda memahami nilai dari tindakan Anda, kegembiraan memberi, dan dampaknya terhadap orang-orang di sekitar Anda. Setiap tindakan memberi yang Anda lakukan adalah pilihan sadar, sebuah keputusan untuk memprioritaskan kesejahteraan orang lain, bahkan jika itu berarti mengorbankan diri Anda sendiri. Bagi Anda, hadiah sejati tidak terletak pada apa yang Anda terima, melainkan pada tindakan memberi itu sendiri. Anda merasa paling hidup, paling terpenuhi ketika Anda bisa berkontribusi dan membuat perbedaan dalam hidup seseorang. Meskipun pertukaran ini satu arah, di mana Anda sering memberi tanpa mengharapkan apapun sebagai balasannya, tampaknya tidak seimbang, justru sifat pemberian tanpa pamrih inilah yang memperkaya jiwa Anda, memberikan Anda rasa tujuan dan kepuasan yang tak tertandingi oleh keuntungan materi atau imbalan apapun. Meskipun kemurahan hati dan kebaikan Anda patut dipuji, penting juga untuk menemukan keseimbangan. Ingatlah, bahwa menjadi jiwa yang terpilih bukan berarti Anda harus memikul beban dunia sendirian. Penting untuk mengakui nilai kesejahteraan Anda sendiri, dan menetapkan batasan yang melindungi energi serta hati Anda. Memberi kepada orang lain tidak boleh menguras Anda hingga merasa kosong. Sebaliknya, itu harus menjadi sumber kebahagiaan dan kepuasan yang memperkaya perjalanan Anda.
Jika Anda merasa terhubung dengan peran sebagai orang baik, ketahuilah bahwa kemampuan Anda untuk mencintai, memberi, dan tetap baik hati dalam menghadapi kesulitan adalah anugerah yang langka dan indah. Inilah yang membedakan Anda dan menunjukkan peran Anda sebagai jiwa yang terpilih. Perjalanan Anda adalah tentang menyebarkan cahaya di dunia yang seringkali gelap dan egois. Meskipun jalan pemberian ini terkadang terasa sepi dan tidak dihargai, ingatlah bahwa kebaikan yang Anda berikan ke dunia memiliki efek riak yang menyentuh kehidupan orang lain, dengan cara yang mungkin tidak Anda sadari sepenuhnya. Dalam perjalanan Anda, terutama ketika Anda tumbuh secara spiritual, Anda mungkin mengalami fenomena aneh, yaitu meskipun dengan niat terbaik dan kebaikan tulus Anda, beberapa orang mungkin tidak menyukai Anda. Situasi ini bisa membingungkan, dan pada saat-saat tertentu, hal ini bisa sangat menyakitkan. Namun, penting untuk memahami bahwa reaksi dari orang lain ini seringkali lebih berkaitan dengan perjuangan internal mereka daripada dengan apapun yang telah Anda lakukan. Esensi dari konflik ini terletak pada sifat cahaya dan kegelapan. Saat Anda berevolusi, saat Anda semakin selaras dengan jalan spiritual Anda, cahaya batin Anda bersinar semakin terang. Cahaya ini adalah cerminan dari cinta, kebaikan, dan jati diri Anda yang sebenarnya. Bagi mereka yang damai dengan diri mereka sendiri, cahaya Anda adalah mercusuar kehangatan dan positif. Namun, bagi mereka yang berjuang dengan bayangannya sendiri, cahaya ini bisa terasa tidak nyaman, bahkan menyinggung. Bukan karena ada yang salah dengan cahaya Anda, tetapi karena itu menerangi bagian dari diri mereka yang belum siap mereka hadapi. Ketidaknyamanan yang dirasakan beberapa orang di sekitar Anda seringkali merupakan cerminan dari rasa tidak aman, ketakutan, atau masalah yang belum terselesaikan dalam diri mereka sendiri. Ini seperti memegang cermin yang menunjukkan kepada mereka apa yang kurang, atau apa yang mereka coba sembunyikan dari diri mereka sendiri. Realisasi ini bisa memicu berbagai reaksi, mulai dari penyangkalan dan penghindaran, hingga permusuhan secara terang-terangan. Penting untuk diingat bahwa reaksi-reaksi ini bukanlah penilaian atas karakter Anda, melainkan pengungkapan dari keadaan internal mereka. Dalam menghadapi kesalahpahaman atau ketidaksukaan, hal terpenting adalah menjaga cahaya batin Anda tetap bersinar terang. Mungkin terasa menggoda untuk meredupkan cahaya Anda, mencoba membuat diri Anda kurang terlihat atau kurang menonjol untuk menghindari reaksi negatif ini. Namun, melakukan hal itu akan menjadi ketidakadilan bagi diri Anda sendiri dan bagi dunia. Cahaya Anda dibutuhkan lebih dari sebelumnya. Cahaya inilah yang menjadikan Anda sebagai kekuatan pemandu, sumber harapan, dan inspirasi bagi orang lain. Saat Anda menghadapi negativitas atau penolakan, ingatlah bahwa itu bukan beban yang harus Anda pikul. Biarkan saja dan percayalah bahwa alam semesta mendukung Anda dipandu dan dilindungi secara ilahi, berjalan di jalur yang telah ditetapkan khusus untuk Anda. Pendapat dan reaksi orang lain, meskipun bisa menyakitkan, pada akhirnya adalah bagian dari perjalanan mereka, bukan perjalanan Anda. Fokus Anda harus tetap pada pertumbuhan Anda sendiri, cahaya Anda sendiri, dan dampak positif yang dapat Anda buat. Inti menjadi jiwa yang terpilih terletak pada sebuah pengetahuan batin yang tak terbantahkan, sebuah kesadaran mendalam yang membedakan Anda. Ini bukan tentang kesombongan atau perasaan superior yang tidak pada tempatnya, melainkan pemahaman yang tenang di dalam diri Anda, keyakinan yang lebih mendalam dari sekadar pikiran. Anda merasakannya sebagai gejolak di tubuh Anda, gairah yang mendidih dalam jiwa Anda, berbisik lembut bahwa Anda berada di sini untuk suatu alasan yang jauh lebih besar dari apa yang terlihat. Sebagian dari pengetahuan batin ini berasal dari apa yang sering digambarkan sebagai berjiwa tua. Istilah berjiwa tua ini menangkap esensi dari perasaan tidak sinkron dengan dunia kontemporer, prioritasnya, dan cara keberadaannya. Sebagai seseorang yang jiwa tua, Anda mungkin sering merasa bertentangan dengan norma dan ekspektasi sosial. Kebencian, kekerasan, dan kedangkalan yang merajalela di planet ini terasa asing bagi Anda,
sebuah kesalahan yang mendasar. Seolah-olah Anda membawa kenangan dari waktu atau tempat yang berbeda, di mana segala sesuatu lebih selaras dengan nilai-nilai dasar Anda tentang cinta, damai, dan harmoni. Pengetahuan batin Anda juga terwujud dalam ketidaknyamanan yang nyata saat diberitahu apa yang harus dilakukan, terutama ketika itu bertentangan dengan nilai-nilai atau rasa kebenaran. Anda mempertanyakan otoritas, bukan karena pembangkangan, tetapi dari tempat pencarian pemahaman dan integritas yang tulus. Hal ini dapat mempersulit struktur dan sistem tradisional, karena mereka sering menuntut kepatuhan dan ketaatan tanpa pertanyaan. Mungkin salah satu aspek paling menyentuh dari pengetahuan batin ini adalah perasaan menjadi orang luar, bukan hanya secara sosial, tetapi juga secara kosmis. Terkadang Anda mungkin merasa seolah-olah berasal dari suatu tempat yang jauh melampaui batasan bumi, tempat di mana esensi dari keberadaan Anda, nilai-nilai Anda, dan rasa damai Anda berada dalam keselarasan yang sempurna. Rasa kerinduan kosmis ini, kerinduan akan tempat yang tidak dapat Anda ingat dengan jelas namun sangat Anda rindukan, adalah ciri khas dari hubungan mendalam Anda dengan alam semesta, dan kesadaran Anda akan tujuan yang lebih besar. Pengetahuan batin ini, perasaan tak terbantahkan bahwa Anda berada di sini untuk membuat perbedaan, bukanlah sesuatu yang harus diabaikan atau ditekan. Ini adalah panggilan untuk bertindak, sebuah arahan dari bagian terdalam dari diri Anda, untuk melangkah ke dalam peran Anda dan memenuhi takdir Anda. Ini adalah undangan untuk hidup secara autentik, untuk menyelaraskan tindakan Anda dengan nilai-nilai tertinggi Anda, dan untuk berkontribusi kepada dunia dengan cara yang hanya bisa Anda lakukan. Ingatlah, dunia membutuhkan cahaya Anda. Anda mungkin merasa seperti orang paling kesepian pada saat-saat tertentu, tetapi ada jaringan tak terlihat yang luas dari orang-orang terpilih yang berjalan di jalan paralel. Percayalah bahwa jalan ini akan membawa Anda menuju sesuatu yang luar biasa, sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan tujuan, hubungan yang sejati, dan rasa memiliki yang mendalam serta tak tergoyahkan terhadap jiwa Anda sendiri. Sekian untuk video kali ini. Jiwa yang terpilih, terimalah diri Anda sepenuhnya, dan biarkan cahaya Anda bersinar terang, karena dunia membutuhkan kehadiran Anda yang otentik dan tulus. Terima kasih sudah menonton.